antara dua sujud. Nah, bagaimana posisinya? Kita lihat. Lanjut, Mas Adit. Jenis duduk itu ada dua ya. Namanya duduk iftirosi. Ya, di atasnya dulu Mas Adit. Nah, duduk itu ada dua, duduk ya iftirosi dan duduk tawaruk. Iftirosi itu apa? Iftirosi itu adalah duduk yang disebut dengan istilah sekarang itu namanya tahiyat awal. Ya, tahiyat awal. Laki-laki dan perempuan itu posisinya hampir sama. Ya, posisinya hampir sama. Bisa dibilang itu sama. Persis duduk antara duduk iftirosi. Yang kedua adalah duduk tawaruk. Tawaruk yang terkenal dalam istilah kita namanya tahiyat akhir. Jadi kalau sholat itu kan ada dua ya. Sholat yang tahiyat akhir dalam sholat itu ada cuma tahiyat akhir, yaitu sholat subuh atau sholat sunnah, itu duduknya hanya tawaruk. Sedangkan duduk yang sholat maghrib ada dua, iftirosi dan tawaruk. Atau sholat isya, zuhur dan asar itu ada namanya tawaruk dan iftirosi. Ada dua, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau subuh itu hanya tahiyat akhir. Nggak ada misalkan subuh model baru ada tahiyat awal, nggak ada ya. Semuanya tahiyat akhir. Nah itu ya jenis duduk. Jenisnya apa? Duduk iftirosi untuk sholat yang tahiyat awal, tawarruk itu untuk tahiyat akhir. Ini bisa dilaksanakan pada sholat zuhur, asar, isya, dan maghrib. Terus kita lanjutkan. Nah, duduk iftirosi ya, yang contohnya seperti ini. Kakinya seperti ini. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada ya rafa'a ya farafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansifu rijlahu al-yumna. Ini rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata seringkali, berarti seringkali. Saya pernah menyampaikan karena itu berarti seringkali. Berarti tidak tentu. Mungkin ada duduk yang model yang lain. Nanti ada contohnya. Berarti kalau seperti ini, berarti kita sering melaksanakan seperti ini, berarti sering ya mencontoh model Nabi seperti ini. Karena Nabi kata Aisyah itu seringkali. Berarti kalau misalkan kalau sehari itu sholat 5 waktu mungkin bisa jadi 4 kalinya seperti ini. Ya, karena apa? Sering namanya sering itu. Tapi kan tidak harus seperti ini ya. Maka di sini gunakan sering kali atau sering kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jika bersujud lalu mengangkat kepalanya. Idza sajada farafa ra'sahu. Lam yasjud hatta yastawi jalisan. Yastawi jalisan, maka tidak akan kembali bersujud sebelum dalam kondisi duduk sempurna. Nah, posisi duduknya seperti ini. Berarti kalau kita sholat, nah, habis sujud itu kemudian langsung cepat-cepat, set ya, kayak ayam itu matok makanan set itu tidak bisa duduk seperti ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerangkan ini, lam yasjud hatta yastawi jalisan. Lam yasjud, lam itu apa ya? Kalau ada huruf jazm bahasa Arab nih, lam masuk pada fiil mudhari, kata kerja sedang, nah, itu biasanya artinya sama sekali tidak. Farofa rosahu, ketika ya seringkali Nabi Muhammad SAW bersujud, maka Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, lam yasjud, maka tidak akan kembali bersujud sebelum dalam kondisi duduk sempurna. Dan adalah beliau selalu membentangkan, melipat kakinya, kaki kirinya, dan menegakkan kaki
kanannya. Nah, jadi sebetulnya seperti ini umumnya seperti ini. Jadi sudah saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini. Nah, sekarang kita tahu ternyata Nabi melakukan ini. Kalau kita melakukan duduk seperti itu, ingatkan Rasulullah SAW melakukan seperti ini, kita mendapatkan pahala. Nah, kalau dulu kita sudah mempraktekkan tapi tidak tahu landasannya, sekarang kita itu sudah tahu landasan argumentasinya adalah hadis ini. Jadi kadang orang kita semua, kita sholat itu diajari orang tua kita, guru kita, langsung praktek dan alhamdulillah benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ada kemudian orang belajar dulu baru praktek, alhamdulillah kita praktek dulu, kemudian membaca, akhirnya tahu dan semakin mantap. Maka kita sudah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Kalau zaman dulu kan gitu, orang-orang desa, orang-orang kampung, ada orang perkotaan, sholatnya baik, benar, sesuai dengan, tapi tahu nggak mereka membacanya? Nggak tahu. Gimana kok mereka bisa? Itu ada yang mengajari orang tuanya, orang tuanya sampai pada dia punya orang tuanya punya guru sampai pada Rasulullah. Berarti ilmu kita itu bersanad, cuma belum pernah membaca hadisnya. Nah, sekarang kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada farafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Al-yusronya kurang alif bengkong kata orang Jawa itu. Nah, itu kurang alif ya itu ya, yang ya tidak ada titiknya itu. Itu namanya alif bengkong katanya orang Jawa itu. Nah, di situ nanti ditambah ya. Yusro maksudnya itu kalau seperti itu al-yusr bahasanya. Kalau ada alif bengkongnya al-yusro, sama dengan yang terakhir al-yumna itu. Nah, itu ya, nanti ditambah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada farafa ra'sahu lam yasjud hatta yastawi jalisan wa kana yafshu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Sudah ya, saya kira sudah paham semua dan mudah-mudahan kita memohon ya Rasulullah ya, kalau nanti ke Madinah ya, ke Madinah Al-Munawwarah, sholat di Masjidin Nabawi, ingat ya Rasulullah, aku pernah belajar ternyata duduknya seperti ini, aku pernah membaca hadis itu ya Rasulullah. Itu seandainya Rasulullah itu tahu, itu pasti senang. Sekarang ada di mana? Sekarang ada di Madinah Al-Munawwarah, apalagi sholatnya nanti di Raudhah. Oh, ternyata duduknya seperti ini, saya baru tahu ya Rasulullah. Kitab yang dibaca adalah kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Rasulullah itu pasti senang dan bahagia. Ternyata jauh-jauh ingin menunjukkan cara sholat sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya, tadi itu iftirasi, kalau yang satunya ini adalah namanya tawarruk. Tawarruk itu dilaksanakan hanya untuk tahiyat akhir yang sholatnya 4 rakaat atau rakaat yang akhir. Ini Bapak semua. Ini sampilkan gambarnya dan landasannya. Ini ya. Ini ada yaitu hadisnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan begini. Kita perlu tumak ninah apa enggak? Ya, perlu tumak ninah. Cuma pertanyaan begini, tumak ninah itu ya, tumak ninah itu harus atau tidak? Ini ada beberapa catatan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, la yajibu ali at-tuma'niyatu fihi. Famata rafa ra'sahu raf'an ma ajazau hatta haqiya an Abi Hanifah an qala law rafa'a jabhatu biqadri ma yudkhilu baina jabhatihi wal ardi samka sayfin ajazau wa qala Malik
yu'tar makan aqrab ilal julus. Tidak wajib baginya tumakninah di dalamnya. Jadi jika ia sudah mengangkat kepalanya dengan model apapun, maka ia sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Sehingga disebutkan dari Imam Abu Hanifah bahwa beliau mengatakan andai ia mengangkat dahinya sehingga antara dahi dan tanah ada ruang masuk untuk sekedar tebal pedang, maka ia sudah mencukupi. Imam Malik berkata yang dianggap adalah kondisi yang lebih mendekati posisi duduk. Itu ya, kalau apa namanya? Kalau umumnya itu harus tadi itu jalisan wakana ya, hatta yastawi jalisan, berarti duduknya itu baru kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, setelah kita sujud kemudian duduk, nah duduknya kan ada yang tadi itu namanya iftirasi. Terus ada model yang duduk seperti ini. Nah, model seperti ini. Jadi jangan heran ya nanti kalau di Mekah atau di Madinah di depan kita ada orang duduk seperti ini, jangan heran. Nah, karena memang ternyata ada dan itu tidak populer di Indonesia. Tidak populer. Ya tidak populer dan hampir saya tidak pernah menemukan di masjid orang duduk seperti ini. Itu kalau tidak pernah belajar itu pasti wah ini sholatnya model baru ya. Pasti orang yang kaget, wah ini tidak sesuai sunnah. Dikira yang sunnah hanya dirinya sendiri. Padahal kurang baca kira-kira seperti itu. Nah ini ada contoh duduk antara dua sujudnya. Nih, ini kulna libni Abbas namanya iq'a al-qadamain qala ya as-sunnah faqulna lahu inna lanarahu jafa'a birrajul faqala Ibnu Abbas bal ya sunnatun sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya mengenai duduk ini namanya iq'a. Jadi jenisnya itu ada namanya duduk iq'a ya. Jadi dua duduk antara antara dua sujud. Duduknya ada namanya iftirasi, yang kedua adalah iq'a. Nah, jadi bacanya iq'a. Nah, ini kalau orang Indonesia susah ini apa iq'a? Iq'a. Ya. Ini kan istilahnya baru ya. Bagi kita baru. Bagi orang yang sudah belajar bukan sesuatu yang baru. Kami bertanya mengenai duduk iq'a kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, itu sunnah. Tawus itu berkata kami memandang perbuatan tersebut adalah sikap tidak elok terhadap kaki. Nah, ada perbedaan pendapat, tapi pasti akan terjadi perbedaan. Tapi yang tidak menjadi perbedaan semuanya yaitu duduk yang tadi itu namanya iftirasi ya. Nah, ini ada kata Ibnu Abbas, hadihi sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuknya seperti ini ya. Itu boleh. Ya, boleh. Kemudian yang tidak boleh itu kaki ya. Kalau saya gambarkan kaki di sini, kakinya itu ya, yang kanan itu melebar ke kanan, yang kiri itu ke kiri. Jadi kalau saya gambarkan ini kan dua kaki, kalau kita lihat dari belakang, ini kakinya yang kanan itu ke kanan, yang kiri ke kiri. Jadi kayak apa? Dalam hadis itu ada istilah ya. Namanya itu seperti duduknya anjing lah. Kalau anjing itu duduknya kan seperti itu. Itu yang tidak namanya ada dalam ada dalam contoh itu kalau kita membaca ya. Kalau kita membaca ya, ada duduk model seperti ini tapi yang dilarang. Itu ada contohnya, nanti saya berikan contoh. Begini,
Rasulullah ini kata seorang sahabat, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalathin. Amaroni bi raq'ati dhuha kulla yawm wal witri qabla an-nawm wa siyam thalatha wa qiyami wa kulli yawm wal witri qabla an-nawm wa siyam thalatha ayamin min kulli syahrin wa nahani an naqrati kanaqrati ad-dik wa iqatin ka al-qad wal tifati ka kaltifati as-sa'labnya. Ini artinya begini. Rasulullah SAW memerintahkan aku dengan 3 perkara. Ini katanya siapa? Katanya Abu Hurairah. 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Pertama, memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Dan kemudian witir sebelum tidur dan puasa 3 hari dari setiap bulan, namanya puasa bid ya. Dan melarangku dari termasuk ya, melarangku dari mematuk seperti patuknya ayam jantan. Duduk iqa seperti duduknya anjing dan menoleh ya, menoleh sebagaimana musang menoleh. Jadi duduknya yang dimaksud di sini itu duduk, yaitu saya gambarkan duduknya itu kaki yang belakang ya. Kaki yang belakang itu gambarnya bukan seperti tapi ke kanan. Jadi kaki kanan itu ke kanan, kaki kiri ke kiri. Nanti bisa dipraktekkan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau sakit bisanya seperti itu ya nggak apa-apa, namanya sakit. Nah, kemudian yang umumnya bisa seperti yang contoh pertama atau bisa yang pada pada umumnya itu ini saya tidak menampilkan gambar ya. Menampilkan gambar nanti akan saya tampilkan gambar yang lebih lengkap bagaimana yang contoh-contoh yang diperbolehkan. Tapi saya hanya menampilkan 2 gambar yang diperbolehkan yaitu iftirasi dan iqa ya. Iqa yang namanya agak sulit. Terus slide yang berikutnya. Ya, juga boleh seperti ini namanya ini iftirasi. Terus lanjut. Nah, cara berdiri ya. Ini baru teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarfa ra'sa min as-sujudi mukabbiran fayatma'inna jalisan ala rijlihi al-yusra wa yansibu qadamu al-yumna wa yad'u yada ala fakhidayhi wa la yatakallafu dhamma al-asabi wa yaqulu rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni rawahu Ahmad. Kemudian ketika duduk posisinya kaki tadi iftirasi atau iqa, kemudian di sini jelaskan lalu hendaknya ia mengangkat kepalanya dari sujud seraya bertakbir, membaca takbir. Nggak boleh misalkan lisannya itu nggak ada suaranya. Kalau sujud Allahu Akbar ada suaranya ya, bersuara mengucapkan yaitu bertakbir ya. Lalu hendaknya dia mengangkat kepalanya dari sujud tadi itu seraya membaca takbir Allahu Akbar. Lalu duduk dengan tumak ninah. Nah tadi itu jalisan. Ya, duduk dengan yastawi jalisan. Duduk sempurna, berarti ada tumak ninah. Tumak ninah itu tenang. Ukurannya apa? Baca tasbih. Jangan terlalu cepat. Kemudian, dan hendaknya ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ya, jadi duduknya itu tangan itu di atas kedua pahanya. Jangan sampai di bawah dengkulnya atau kemudian dimasukkan sakunya. Ya, pokoknya di atas apa namanya? Kedua pahanya. Ya, pahanya sendiri ya, jangan pahanya yang lain. Kalau pahanya yang lain batal karena berarti ke sampingnya. Itu kan anak kecil itu biasanya kalau sholat itu kadang nyolek-nyolek yang kanan kiri itu berarti di atas bukan di atas pahanya sendiri tapi pahanya orang lain. Kemudian tangannya bagaimana? Nah, di sini ada juga keterangannya. Dan nenek yang meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya dan janganlah dia memasakkan diri menggabungkan jari jemari tangannya lalu mengucapkan apa? Nah,
Jadi tidak boleh memaksakan diri menggabungkan jari jemari tangannya, menggabungkan. Jadi posisinya itu tangannya itu begini ya di atas, jangan begini. Oh, ini mau tinju ini, malaikatnya mau nyatet loh ini kok tangannya begini, ya tangannya itu di atas kepalanya begini. Nah, cuma nanti ada keterangan itu kalau mau tahiyat itu begini. Nah, tahiyat ya. Nanti ada penjelasannya itu seperti angka 53. Berarti begini. Nanti ada penjelasan, loh kok ada yang begini-begini? Ada yang begini-begini itu nanti ada keterangan. Cuma saya hanya masuk dulu pada bacaan ya, bacaan antara cara duduk dan bacaan ketika sedang apa? Sedang duduk di antara dua sujud. Nah, pertama gini, apa yang dibaca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Nah, itu doanya ya. Jadi kita memohon kepada Allah, salat itu makanya disebut dengan apa namanya? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa. Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini bacaan lengkap, bacaan lengkap. Ada juga tanpa wajburni. Itu macam-macam, nanti bacaannya itu macam-macam. Nah, ada yang singkat hanya Rabbi firli cukup ya. Rabbi firli itu yang minimalis. Nah, kalau ibu pilih yang minimalis apa pilih yang lengkap ya? Kalau misalkan cepat-cepat ya, sholat sunnah ini yang punya anak kecil atau punya cucu kemudian ditinggal oleh anak-anaknya, biasanya anak-anaknya kalau sudah anaknya kalau sudah punya anak itu biasanya orang tuanya dititipi. Nah, kalau sudah dititipi, anaknya kecil-kecil, orang tuanya kerja, akhirnya apa? Sholatnya itu serba cepat. Nah, bisa Robbi Firli, itu langsung sujud lagi. Nah, itu yang minimalis. Ya, baca yang minimalis. Annahu sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu, ini dari Hudzaifah. Annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات ليلة وكان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وإذا رفع رأسه من ركوع ربي الحمد وفي سجود سبحان ربي الأعلى وبين السجدين ربي اغفر لي. Nah, ini ya pokoknya ini yang paling paling minimalis. Rabbi firli, yaitu Rasulullah pernah mengucapkan Rabbi firli. Sesungguhnya ia, yaitu Hudzaifah, sholat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam dan adalah beliau dalam rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk membaca li Rabbiyal Hamd dan dalam sujud membaca Subhana Rabbiyal Ala dan di antara dua sujud Rabbi firli. Aman ya? Ini aman bagi yang ingin minimalis. Nah, yang kedua, ini bacaan yang kedua. Ini insya Allah nanti saya susun lagi itu dalam rapi. Yang paling umum dibaca, ya, yang paling umum dibaca oleh banyak manusia yang sedang melaksanakan salat adalah Rabbi firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nah, ini itu yang pertama. Berdasarkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajdain Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Pilih mana yang enak Mas Adit? Yang cepat ya, Rabbi firli, Rabbi cepat. Pahalanya, jangan tanya pahalanya. Pahalanya sangat besar. Kemudian yang berikutnya, ya, membaca Rabbi firli warhamni wajburni. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Wahai Tuhanku, ampunlah diriku, kasihanlah aku. Wafirli warhamni, berikanlah ganti kepada wajburni. Kemudian warzuqni, berikanlah kami rezeki. Dan warfa'ni, dan angkatlah diriku. Berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat pendapat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajdain fi sholatil lail, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni.
Kemudian ada lafaz yang lain, membaca Allahumma firli warhamni wajburni. Ini Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Di sini ada tambahan wahdini. Nanti terakhir saya akan baca secara lengkap agar supaya kita semakin kaya dengan referensi. Landasannya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sayyidina Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sesungguhnya Nabi biasa membaca dalam sholat antara dua sujud Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Kemudian lafaz yang lain membaca Allahumma firli warhamni warzuqni. Allahumma firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Ada tambahnya wa'afini. Ada wa'afini. Kemudian Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan anna a'rabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Sesungguhnya orang Arab Badui biasanya. Kalau Arabian itu biasanya orang Arab Badui, orang desa, orang pedalaman. Datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan ajarkanlah kepada aku bacaan yang selalu saya akan membacanya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ucapkanlah Allahumma firli itu. Allahumma firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Jadi nanti akan saya susun lafaz secara berurutan berserta landasannya. Ini riwayatnya Imam Ahmad. Kemudian ini ada catatan yang sangat penting di sini adalah catatan ulama fikih. Imam Nawawi membolehkan. Ini Imam Nawawi bukan Imam Nawawi yang saat ini, Imam Nawawi yang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Jadi bukan ulama sembarangan, ya. Yang mensyarahi kitab Sahih Muslim, yang menulis Riyadhus Shalihin, yang mengarang kitab Al-Adhkar, yang mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, yang mengarang kitab Majmu' itu sudah mutawatir ya, ilmunya itu sudah diakui oleh hampir semua orang itu membaca kitabnya Imam Nawawi. Karena memang ulama top, ulama besar, pakar hadis. Menurut Imam Nawawi membolehkan merangkum beberapa riwayat, misalkan tadi kan ada yang tidak ada afini, ada yang tidak ada wafini. Akhirnya Imam Nawawi mengatakan boleh merangkum riwayat karena semuanya ada sumbernya. Hal ini perlu dipahami bahwa dalam beberapa riwayat tersebut tidak disebutkan wa'fu anni misalkan. Namun bukan berarti menyertakan bacaan tersebut dalam dan membatalkan sholat. Sebab ada orang yang mungkin kepo atau kurang piknik, nggak boleh ditambahi sholat terus seperti ini. Nah, tapi itu kan pendapat dirinya. Tapi pendapat Imam Nawawi yang ahli hadis, itu yang mensyarah hadis Sahih Muslim itu, yang dibaca oleh jutaan manusia itu membolehkan. Yang tidak membolehkan hanya beberapa orang yang tidak hafal hadis. Kira-kira Mas Adit, kalau ada orang hafal kitab Bukhari, kitab Muslim ya, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian karyanya ratusan, kemudian diikuti oleh ribuan ulama yang ahli, kemudian berpendapat dan pendapatnya itu diiyakan oleh ribuan ulama, kemudian ada satu atau dua orang yang berpendapat hanya hafal Arba'in Nawawi, itu milih pendapat mana Mas Adi? Nah, itu ya. Nah, itu ya. Itu boleh merangkum. Makanya dibolehkan yang yang tertulis dalam kitab yang tertulis dalam kitab Mukhtasar itu yang tertulis itu Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Kemudian bisa ditambah yang saya sebutkan, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu paket lengkap. Tapi boleh yang minimalis, maksimalis boleh. Semuanya itu adalah pilihan. Yang tidak boleh adalah menjustifikasi, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Wah, itu yang kurang piknik. Dan saya ambil dari beberapa sumber dan mudah-mudahan bermanfaat.
Dan nanti kalau ada waktu akan saya tunjukkan satu persatu. Misalkan riwayat ini begini. Ini saya ambil dari yang lengkap terlebih dahulu. Gitu Mas Adit. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Adit. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Azim atas ilmunya pagi hari ini. Alhamdulillah menambah hasanah keilmuan buat kita semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan sholat kita menjadi lebih baik ya setelah kita mengetahui materi pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah bacaannya juga insya Allah mudah-mudahan lebih baik dan tidak saling ternyata ini benar, ternyata itu salah. Alhamdulillah semua ada dasarnya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Azim, mungkin 2 pertanyaan saja ya Ustadz. Izin saya baca. Baik, Ustadz, pertanyaan yang pertama ini. Ustadz, kalau seperti saya punya kondisi cedera lutut, tidak bisa duduk seperti yang digambarkan, apakah sholatnya tidak sah Ustadz? Terima kasih. Sah, 100% sah. Ya, 100%. Pokoknya kalau darurat itu tubihul mahdurat. Jadi kalau darurat itu membolehkan. Misalkan tidak bisa duduk, maka duduk di atas kursi aja boleh. Termasuk sakit, udzur itu sakit itu boleh, sah. Yang tidak sah adalah yang tidak sholat. Nah, baik Ustadz, terima kasih. Ustadz, ini izin tanya Ustadz, untuk sholat subuh dan sholat sunnah yang hanya 2 rakaat Ustadz duduknya, apakah duduknya iftirasi Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Ada yang berpendapat iftirasi, ada yang berpendapat tawaruk. Ya. Kalau saya itu yang tawaruk, karena sebagian besar berpendapat. Baik. Atau lagi bisa Ustadz? Pilihan nanti. Lanjut. Dan apa bedanya sholat jamak, qadha dan qashar Ustadz? Ini satu. Apa bedanya sholat jamak, qadha dan qashar? Jamak itu menggabungkan. Yang boleh dijamak itu adalah satu, sholat apa? Sholat duhur dan asar, atau sholat maghrib dan isya jamak. Itu bisa taruh depan namanya takdim, kalau di belakang namanya takhir. Nah, misalkan kalau kita ketika kita melakukan sebuah perjalanan, berapa panjang, berapa perjalanan yang kita dibolehkan menjamak, yaitu 2 marhalah. Berapa sih 2 marhalah itu? Kira-kira 81 atau sampai 90 kilometer itu baru boleh jamak. Nah, berarti kalau jamak takdim, kita gabungkan kalau sholat duhur dengan asar itu pada waktu duhur. Nah, kalau jamak takhir itu berarti duhur dan asar diletakkan pada asar. Itu. Kalau qashar diringkas. Nah, diringkas, misalkan duhur jadi 2, asar jadi 2. Kemudian bisa jamak takdim qashar, misalkan Mas Adit mau berangkat, misalkan contoh ya, besok kita mau berangkat ke Jeddah. Pas kita berangkatnya itu kan jam 1 malam atau jam 12 dini hari ya. Kan nanti waktu maghrib, isya itu bisa dijamak takdim dan qashar. Berarti ya isya-nya 2, maghribnya 3. Taruh di pertama, maka sholat maghrib terlebih dahulu 3 rakaat. Tapi ya kalau maghrib itu nggak boleh dikosor ya. 1,5 nggak ada. Nah, saya belum pernah menemukan 1,5. Ya, nanti 3 tetap, kemudian adzan iqomat, setelah iqomat itu dilanjutkan namanya sholat jamak qashar, yaitu 2 rakaat. Nah, berarti kita sudah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara
jamak dan qashar. Berarti nanti tidak perlu sholat lagi. Selama perjalanan nanti kita melaksanakan sholat subuh di Jeddah, tapi ternyata antara isya dan subuh itu pendek sehingga subuhnya kira-kira jam 4. Nanti kita sampai pada di Jeddah itu sekitar jam 5 atau jam 6. Berarti kita akan kehilangan sholat subuh. Nah, nanti sholat subuhnya kita sholat di pesawat namanya hormat waktu. Bagaimana sholat hormat waktu itu? Kita melaksanakan sholat dalam kondisi kita, ya, dengan niat yang sama, sholat dalam keadaan duduk di kursinya masing-masing, karena mau wudhu itu juga antrinya Masya Allah, karena apa? Ada 400 orang, mau wudhu bersama-sama juga tidak mungkin habis, mau tayamum juga tidak ada debu, maka kita tetap sholat dalam kondisi seperti itu, namanya itu sholat hormat waktu. Niatnya usolli sunatan subhi rokatan li hormatil waktu, mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Sholatnya seperti biasa, duduk. Kemudian setelah selesai nanti ya diulang lagi, namanya sholat i'adah. Gitu ya. Sholat i'adah. Apa i'adah itu? Mengulang. Jadi bukan hanya remedi ya. Kalau sekarang remedi ya Mas Adin ya. Karena nggak lulus remedi, ini sholat remedi tapi nggak boleh. Wah, ini sholat remedi ya, itu namanya sholat i'adah. Ya, jamak qashar. Terus satunya apa tadi? Qadha. Qadha itu begini Mas Adin. Qadha itu mengganti. Banyak orang yang dulu masih muda itu foya-foya, tapi ingin hidup bahagia dan tua bahagia, mati ingin masuk surga. Akhirnya begitu sudah tua, tidak ada yang bisa dilakukan karena apa? Masa mudanya sudah habis. Mau baca koran juga nggak kelihatan, mau lihat TV juga kelihatannya hujan karena apa? TV-nya itu remeng-remeng semua. Ya, mau makan sate juga takut kolesterol. Ya, semuanya serba takut, hanya menunggu kematian. Terus pingin tobat, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat, oh iya, saya ini tidak sholat selama 20 tahun. Maka yang 20 tahun itu dikodok, diganti, bayar hutang. Ya. Nah, berhubung terlalu banyak, maka nggak mungkin nih umurnya. Setiap hari kan misalkan sholat subuh 2 kali, asar 2 kali. Sementara sisa umurnya diperkirakan hanya 3 tahun, 4 tahun. Sementara yang terlewatkan itu berapa? 20 tahun. Maka ya cukup tobatan nasuha, ya sekuatnya saja sholat, tapi jangan pernah meninggalkan sholat yang yang wajib. Gitu, itu namanya qadha. Nah, apa landasannya? Nabi itu pernah sholat subuh kesiangan, ya, sholat subuh kesiangan, tapi nggak siang-siangan banget sampai jam 9 seperti Mas Adit, enggak ya. Itu karena Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, termasuk yang diceritakan adalah Bilal bin Rabah dalam sebuah perjalanan kelelahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang kepada Bilal, Bilal, saya itu ngantuk banget. Saya kalau tidur itu khawatir nanti bangunnya kesiangan. Nah, kalau nggak tidur nanti kecapean. Maka Bilal mengatakan, biarkan saya yang terjaga ya Rasulullah. Rasulullah tidur saja. Nanti saya bangunkan. Ya namanya Bilal juga lelah juga. Akhirnya ketiduran semua. Begitu ketiduran semua, kira-kira matahari sudah terbit ya, kira-kira jam 6:30, Bilal tertidur. Rasulullah sudah bangun. Bilal, gimana kamu? Ayo bangun, kamu cepat adzan. Setelah itu adzan, sholat subuh berjamaah. Itu karena apa? Itu namanya qadha. Maka siapapun yang pernah punya hutang itu segera disahur ya. Itu namanya qadha. Kalau Nabi seumur hidup hanya sekali karena apa? Kelelahan. Kalau kita seumur hidup berkali-kali. Ya Mas Adit ya. Niatnya apa? Usolli fardusubahi rakaatain mustaqbilal kiblati qadhaan. Ya, qadhaan. Nah, kalau kita bukan qadhaan, usolli fardusubahi rakaatain mustaqbilal kiblati kesiangan ya, atau kawanan lillahi ta'ala. Kawanan. Kawanan itu kesiangan ya. Qadha ya, qadha. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pernah melakukan meninggalkan yang cukup lama, ya sudah cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa berdosa, takut, kemudian berbuat banyak ya, kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, karena memang Allah itu Maha Pengampun. Coba dalam sholat itu, Rabbi firli warhamni, ya Allah ampunilah aku.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, berilah aku sehat, wa'afu anni, dan maafkanlah aku. Maka sholat kita hayati, kita nikmati, sehingga nanti kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, insya Allah hari Sabtu, ya hari Sabtu nanti saya akan bahas tentang ini, dan termasuk bagaimana cara memaknai, ya memaknai doa antara dua sujud. Ya nanti. Baik, insya Allah. Ustadz, untuk materi slide pagi ini berarti belum bisa di... Ini habis ini saya perbaiki terus saya kirim langsung. Mau mengingat. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, sampai segini Ustadz untuk pertanyaan Ustadz. Ya. Ya. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sama-sama masuk di agenda tanya jawab tadi. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak Ibu, dan yang terlewat baca, ya insya Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan kembali nanti di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, kita doakan Ustadz Azim yang hari ini sedang ingin ke agenda selanjutnya, Bapak Ibu mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Ustadz, mohon izin Ustadz, sekaligus ditutup dengan doa Ustadz. Betul Ustadz. Oke, terima kasih. Nah, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doanya Ustadz untuk para jamaah haji ya Ustadz, mudah-mudahan dilancarkan semuanya prosesnya. Oke, terima kasih. Kita doa untuk semuanya, dan khususnya yang akan menunaikan ibadah haji siapapun dimanapun, baik kita sendiri atau keluarga kita, teman kita, dan khususnya semua jamaah mudah-mudahan diberikan pertama sehat walafiat, ya, panjang umur, berkah ilmunya, berkah keluarganya, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan ya di dalam melaksanakan rukun haji dan wajib haji dan sunnah haji, dan kita harus meyakini bahwa kita bisa menunaikan haji pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus bersyukur bahwa kita bisa datang ke Mekah atau mau berangkat, itu bukan kehebatan kita, tapi itu adalah murni kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ya, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata qabr nabiyika alaihi salatu wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata qabr nabiyika alaihi salatu wassalam في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وجماعتنا بحج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا يا الله زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمر في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة العالمين صلاة تفرج بها أمور دين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطب عنا عطانا والطاعون والسائر عمل الملائكة يا الله يا من عمل الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بين على الأرزاق وتحسن بها الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها من لدني والمشرب أني يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجل بشير النظير. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عشير بجبل الشر النظير. اللهم ياسر اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النظير. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل العشير سهل علينا كل عشير سهل علينا كل عسير جاي البشير النظير. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير جاي البشير النظير. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجعل البشير النذير. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجعل البشير النذير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة
صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا به عندك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم بارك لنا يا الله، ya Allah berkailah kami. Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah berkailah usia kami. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina, ya Allah berkailah putra putri kami. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, ya Allah berkailah keturunan kami. Allahumma barik lana fi hayatina, ya Allah berkailah hidup kami. Allahumma barik lana fi ilmina, ya Allah berkailah ilmu kami. Allahumma barik lana fi usratina, ya Allah berkailah keluarga kami. Allahumma barik lana fi jama'atina, ya Allah berkailah jamaah kami. Allahumma barik lana fi watanina, ya Allah berkailah negeri kami. Allahumma barik fi rihlatina hadi, ya Allah berkailah perjalanan kami ila baitikal atiq birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Mas Adit semuanya, ya mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diberikan panjang umur, berkah usia keluarga, dan diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang belum diberikan kesempatan, Allah takdirkan bisa ke sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Ustaz Azim sehat terus